Apakah era software seperti yang kita kenal udah berakhir? Apa benar kecerdasan buatan atau AI baru aja membunuh salah satu industri paling dominan di dunia? Ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya gini. Belum lama ini, pasar saham software itu guncangannya dahsyat banget. Para investor tiba-tiba panik dan ngejualin saham mereka besar-besaran. Pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya? Coba deh kalian lihat sendiri angka-angka ini. Gila, cuma dalam seminggu, raksasa kayak Shopify anjlok 14%, Atlassian turun 9%, terus Cloudflare 7%. Ini bukan lagi koreksi pasar yang wajar, ini benar-benar aksi jual massal yang didasari sama kepanikan. Dan ini bukan cuma satu atau dua perusahaan doang loh. Secara total, gabungan, seluruh sektor software itu kehilangan 12% nilainya cuma dalam seminggu. Angka ini gede banget, sampai-sampai bisa nyeret turun indeks teknologi Nasdaq. Benar-benar minggu yang berdarah-darah buat mereka. Jadi apa sih biang keroknya? Jawabannya adalah gelombang baru dari tools AI yang super canggih. Nah, tools ini seolah-olah ngancem model bisnis utama dari perusahaan-perusahaan software. Dan inilah yang bikin para investor ketakutan setengah mati. Dan para penantang barunya ini serem-serem loh. Ada Anthropic yang fokus bikin AI buat industri spesifik kayak hukum dan keuangan. Terus, OpenAI ngeluarin tool coding baru yang jauh lebih canggih. Bahkan ada OpenClaw, asisten AI yang bisa kerja lewat WhatsApp. Pesan mereka tuh jelas banget. Kalian gak butuh software lagi, cukup pakai kami aja. Nah, inilah pertanyaan maut yang menghantui pikiran setiap investor. Kalau sebuah perusahaan bisa bikin software sendiri pakai bantuan AI, ngapain lagi mereka terus-terusan bayar langganan mahal ke perusahaan-perusahaan software ini? Sebuah pertanyaan yang ya masuk akal banget dan jelas sangat menakutkan buat industri ini. Tapi tunggu dulu, kepanikan massal gara-gara teknologi baru. Kayaknya kita pernah nonton drama yang sama deh sebelumnya. Ternyata pola kepanikan pasar kayak gini tuh sering banget keulang. Kalian ingat nggak? Waktu ChatGPT pertama kali muncul, semua orang teriak, "Wah, tamatlah riwayat Google Search." Kepanikan ini beneran bikin saham Google sempat anjlok sampai 40%. Pasar tuh yakin banget Google bakal jadi sejarah. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Google nggak mati, mereka malah beradaptasi, mengintegrasikan AI ke produk mereka, dan hasilnya, gila, saham mereka meroket 280% dari titik terendahnya, dan pendapatan dari fitur pencarian mereka malah naik 50%. Google justru jadi lebih kuat dari sebelumnya. Mau contoh lain? Waktu TikTok meledak, semua orang bilang Instagram bakal ditinggalin. Pasar panik lagi, dan saham Meta, induknya Instagram, terjun bebas sampai 70%. Udah kayak deja vu kan? Dan lagi-lagi, raksasa yang terluka ini bangkit. Meta ngerilis Instagram Reels. Hasilnya, saham mereka naik lebih dari 600%. Dan Reels sekarang penggunanya hampir sebanyak TikTok. Polanya jelas banget. Kepanikan, adaptasi, terus dominasi lagi. Jadi, apakah para raksasa software ini bakal ngikutin pola yang sama? Kemungkinan besar, iya. Kenapa? Karena mereka punya benteng pertahanan yang gak kelihatan sama pasar, yaitu biaya pindah platform yang luar biasa tinggi. Serius, ini lebih susah dari putus sama pacar. Soalnya gini, pindah platform itu bukan sekedar klik tombol unsubscribe. Coba bayangin prosesnya. Pertama, harus yakinin dulu seluruh jajaran eksekutif. Terus, bayar denda putus kontrak yang nilainya 100% sisa tagihan. Abis itu, mindahin data yang bisa makan waktu lebih dari 6 bulan. Dan terakhir, ngelatih ulang ribuan karyawan. Ini proses yang super mahal, lama, dan nyiksa banget. Ada analogi kocak tapi pas banget nih dari Prof. G. Markets. Situasinya tuh ibarat kita udah bayar paket makan setahun di asrama kampus. Walaupun banyak makanan enak di luar, ya kita bakal tetap makan di asrama karena lebih gampang dan ya udah terlanjur bayar. Perusahaan juga gitu, mereka udah investasi besar banget di software yang sekarang. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apakah software beneran bakal mati dibunuh sama AI? Vonis akhirnya adalah ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah awal dari sebuah perubahan yang sangat besar. Ancaman yang sebenarnya itu bukanlah kematian, tapi sesuatu yang disebut margin compression atau penekanan margin keuntungan. Artinya, bisnis mereka nggak akan hilang, tapi profitnya bakal berkurang. Kenapa? Soalnya klien mereka sekarang punya senjata baru. Mereka bisa bilang, startup AI bisa kasih layanan serupa dengan harga lebih murah loh, buat nawar harga langganan biar jadi lebih rendah.
Nah, disinilah plot twistnya. Kepanikan pasar yang berlebihan ini justru menciptakan sebuah peluang emas. Muncullah yang namanya DHQ atau Dislocated High Quality Companies. Intinya ini adalah perusahaan-perusahaan hebat yang harganya anjlok untuk sementara waktu karena sentimen negatif, bukan karena bisnisnya jelek. Bagi investor yang cerdas, ini waktunya berburu diskon besar-besaran. Jadi pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan? Sejarah udah nunjukin kalau kepanikan massal itu seringkali cuma reaksi yang berlebihan. Nah, ketika semua orang berbondong-bondong ngejual karena takut, apakah kamu bakal ikutan panik atau justru melihat sebuah peluang yang nggak dilihat orang lain? Gimana? Kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak gini, jangan lupa ya dukung channel Belajar dengan klik like, komen, share, dan pastinya subscribe. Semua sumber yang aku pakai buat analisis ini ada di deskripsi di bawah. Makasih banyak udah nonton.